Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali tentang Google Form yang merupakan salah satu platform untuk melaksanakan ujian secara online. Nah, dalam penggunaan Google Form ini tentunya ada kelebihan dan juga kekurangannya. Dan salah satu kekurangannya mungkin bisa dilakukan hack ataupun beberapa murid ada yang jeli ataupun mungkin mereka itu lebih pintar dibanding daripada yang membuat soal gitu ya, sehingga mereka tahu celah untuk melakukan kecurangan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ini mungkin tidak semua murid seperti itu, hanya beberapa saja, dan nanti kita coba lihat seperti apa. Oke, langsung saja. Jadi dalam kesempatan video kali ini kita coba akan membahas bagaimana cara membuat Google Form-nya, kemudian nanti apakah bisa dicurangi ataupun lainnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kita langsung simak saja tutorialnya. Baik, nah di sini saya sudah memiliki dua Google Form. Nanti kita bisa lihat perbedaannya, dan ini tentunya untuk menunjukkan kualitas daripada Google Form yang nanti kita akan buat gitu ya, selaku guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Oke, di Google Form yang sebelah kiri ini kita coba lihat. Di sini mungkin untuk penilaian harian gitu ya, judul daripada Google Form-nya, kemudian nanti kita isi untuk identitasnya yaitu dengan nama lengkap dan juga kelasnya. Kemudian setelah identitas ini di bagian kedua ini ada soalnya. Di sini saya sudah buat 5 soal. Ya, dimana di masing-masing soal ini poinnya adalah 20 sehingga total nilainya nanti akan menjadi 100 seperti itu. Dan kemudian nanti kita lihat di setelannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini setelannya adalah ini mungkin seperti biasa, dan ini mungkin untuk tata letak terbaru daripada Google Form gitu ya di tahun 2021 ini, yaitu setelannya ini ada di sebelah kanan daripada pertanyaan dan juga jawaban. Nah, kemudian nanti kita jadikan ini sebagai quiz, kemudian rilis nilainya langsung. Lalu untuk beberapa pengaturan lainnya, untuk setelan responden ini semuanya kita centang, dan kalau ini untuk default point gitu ya, nanti ini bisa disesuaikan sebelum membuat Google Form tentunya kalau ini. Kemudian untuk jawaban ini bisa seperti ini. Kemudian nanti di bagian presentasi ini kita lihat ya seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba, kan kita kembali ke pertanyaan gitu ya. Nah sekarang kita coba Google Form ini gitu ya. Kita cobakan Google Form ini. Kita coba klik di bagian kirim, kemudian kita ambil linknya, lalu kita perpendek. Ini untuk model yang pertama ya. Kita salin, kemudian kita coba ujikan di sini. Pastekan di sini dan kita enter. Nah, kemudian cobakan untuk isi gitu ya, asal saja kelasnya IPA 1 misal. Kemudian di pertanyaannya, lalu misalkan ini jawabannya, kemudian kita lanjutkan, dan ini yang ini, lalu kita kirim. Nah, di sini di format Google Form yang pertama, kita bisa murid nantinya bisa melihat skor dengan mengklik di bagian lihat skor ini, lihat jawaban lainnya dan kirim jawaban lainnya. Kalau mereka melihat skor nantinya mereka bisa mengetahui berapakah nilai yang mereka peroleh. Dan jika diklik, mereka akan mengetahui nilainya, kemudian termasuk dengan ringkasan dan juga jawaban yang benarnya kayak gitu. Kemudian di sini ada tadi ya, ada pilihan kirim jawaban lain, maka mereka dapat mengirim kembali, dan ketika mereka mengirim jawaban kembali, pastinya mereka sudah melihat ini, dan kemungkinan nilai mereka akan menjadi sempurna yaitu 100 seperti itu. Oke, ini untuk contoh Google Form yang pertama. Nah, sekarang kita coba untuk Google Form yang kedua, yaitu yang sebelah kanan. Nah, di yang sebelah kanan ini kita bisa lihat di bagian awal ini ada email gitu ya, karena kita aktifkan untuk
menginput email gitu ya. Nah, kita langsung aja ke setelan. Untuk soal-soalnya ini sebetulnya sama saja dengan yang sebelah kiri ini gitu ya. Nah, cuman nanti di setelannya seperti apa gitu ya. Nah, kita klik di bagian setelan. Nah, mungkin ini yang pertama kita jadikan ini sebagai quiz, kemudian di rilis nilainya coba kita bandingkan ya langsung. Nah, ini kalau kita bandingkan di bagian jadikan ini sebagai quiz, kalau yang pertama ini segera setelah pengiriman, rilis nilainya sehingga anak bisa tahu. Nah, di bagian kedua ini supaya lebih safe gitu ya, maka kita klik di nanti setelah peninjauan manual seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian untuk setelan responden, nah ini yang awalnya diaktifkan semua, ini kita tidak aktifkan. Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, serta nilai poinnya, karena nanti di sini mungkin dapat mengetahui jawaban yang benarnya, nilai poinnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di bagian jawaban kita coba bandingkan. Nah, di sini kita kumpulkan alamat email dengan tujuan supaya nantinya dapat terekap juga siapa saja dengan email tersebut. Artinya ini akan mengindikasikan murid tertentu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian yang batas sekretariat jawaban kita aktifkan gitu ya, dengan tujuan supaya mereka hanya dapat mengisi sebanyak 1 kali saja. Jika ada kendala silakan menghubungi ke guru yang bersangkutan saja kayak gitu. Kemudian di presentasi ini nanti untuk di bagian bawah tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, ini kita tidak centang gitu ya. Kemudian lihat ringkasan hasil juga ini tidak kita centang supaya mereka tidak dapat melihat nilai jawaban ataupun nilai yang diperoleh oleh teman-temannya yang lain kayak gitu. Kemudian untuk bagian bawahnya ini sama saja. Oke, nah sekarang kita cobakan untuk yang model yang kedua gitu ya. Kita klik di bagian kirim, kita klik di tautan perpendek, lalu kita salin. Kita coba di bagian ini kembali, lalu kita pastikan. Nah, di sini nanti akan ada konfirmasi email, maka ini harus diisi dulu gitu ya. Anggaplah misalkan ini namanya, kemudian kelasnya IPA 2, klik berikutnya, kemudian kita jawab soal-soalnya, kemudian ini yang ini ya, lalu dan kita kirim ya. Ini untuk model yang kedua. Nah, setelah pengklikan kirim ini tidak ada lihat skor, kemudian lihat jawaban yang lain ataupun lihat ringkasan gitu ya, atau anak dapat mengirim jawaban lainnya. Nah, kita bisa bandingkan dengan yang ini gitu ya. Ini untuk model yang pertama, bisa lihat skor, lihat jawaban sebelumnya, dan juga kirim jawaban lain. Sedangkan dengan model yang kedua ini tidak dapat. Kemudian seperti yang sudah banyak sebetulnya beredar di YouTube itu, bagaimana cara melakukan hack terhadap Google Form ini, yaitu di bagian jawaban ini dengan model yang kedua ini kita tuliskan di sebelah kanan ini view analytic, lalu kita enter. Nah, di sini tidak dapat dilihat gitu ya, ataupun ringkasan jawaban untuk formulir ini tidak dipublikasikan. Dan di bagian ini pun gitu ya, ini ada tulisan analisis restricted, artinya memang terbatas, artinya tidak dapat diakses. Nah, ini adalah cara yang dapat Bapak Ibu ataupun teman-teman guru lakukan agar proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu dapat berjalan secara jujur, karena tugas guru itu tidak hanya transfer ilmu tetapi juga untuk mendidik, dan salah satu pendidikan itu adalah untuk bersikap jujur dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.